Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan manajerial serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah pengambilan keputusan manajerial yang membahas terkait dengan teori antrian tunggal dan berganda. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah lebih baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Lina Agustina dan rekan-rekan saya yaitu Saya Ulian Nuraini Amanda. Saya Salva Nabila Jatelia. Dan saya Satgali Kurniawan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ada teori antrian. Antrian dapat terjadi karena permintaan suatu layanan melebihi kapasitas layanan atau fasilitas layanan, sehingga mengakibatkan pelanggan yang datang tidak dapat segera menerima layanan. Teori antrian adalah bidang studi yang mempelajari antrian atau antrean orang, objek, ataupun informasi. Dalam teori antrian terdapat dua jenis utama antrian, yaitu antrian tunggal atau single PW dan antrian berganda atau multiple PW. Gambaran antrian, orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Di sini terdapat 3 gambaran. Yang pertama ada situasi, yang kedua yang datang pada antrian, dan juga proses pelayanan. Di dalam situasi ini terdapat 5 situasi. Yang pertama ada di supermarket, dengan yang datang pada antrian itu adalah orang berbelanja, lalu proses pelayanannya yaitu membayar di kasir. Di situasi kedua yaitu pintu tol, yang datang pada antrian adalah mobil, dan proses pelayanannya adalah mengumpulkan uang. Situasi ketiga yaitu praktek dokter, dengan yang datang pada antrian adalah pasien, serta proses pelayanannya adalah pelayanan dokter. Yang keempat, ada situasi bank, di mana yang datang pada antrian adalah seorang pelanggan, dan juga proses pelayanannya adalah transaksi oleh teller. Lalu yang terakhir ada situasi pelabuhan, dan yang datang pada antrian adalah kapal, dan proses pelayanannya adalah pekerja yang melakukan bongkar muat. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem antrian. Terdapat 3 komponen dalam sebuah sistem antrian, yaitu yang pertama ada kedatangan atau masukan sistem. Kedatangan memiliki karakteristik seperti ukuran populasi, perilaku, dan juga sebuah distribusi statistik. Yang kedua ada disiplin antrian atau antrian itu sendiri. Karakteristik antrian mencakup apakah jumlah antrian terbatas atau tidak terbatas, panjangnya, dan materi atau orang-orang yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada fasilitas pelayanan. Karakteristiknya meliputi desain dan distribusi statistik waktu pelayanan. Selanjutnya ada karakteristik kedatangan. Sumber input yang menghadirkan kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu ukuran populasi kedatangan yang terbagi menjadi 2, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Lalu yang kedua ada perilaku kedatangan yang juga dibagi 2, yaitu tidak sabar dan yang sabar hanya mesin. Lalu yang ketiga ada pola kedatangan, di mana terjadwal dan secara acak atau distribusi Poisson. Selanjutnya ada cara untuk mengukur probabilitas kedatangan. Untuk mengetahui probabilitas kedatangan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Itu Px sama dengan lambda pangkat X dikali I pangkat lambda minus lambda per X, di mana Px adalah probabilitas kedatangan X, dan X adalah jumlah kedatangan persatuan waktu, lambda adalah tingkat kedatangan rata-rata, dan E adalah dasar logaritma, di mana yang dipakai adalah 2,7183. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aulia. Selanjutnya ada mengukur kinerja antrian. Model antrian membantu para manajer membuat keputusan untuk menyeimbangkan biaya pelayanan dengan menggunakan biaya antrian. Dengan menganalisis antrian, akan dapat diperoleh banyak ukuran kinerja sebuah sistem antrian, meliputi hal sebagai berikut. 1. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian. Yang kedua, ada panjang antrian rata-rata. Yang ketiga, ada waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem atau waktu tunggu ditambah waktu pelayanan. Yang keempat, ada jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Yang kelima, ada probabilitas fasilitas pelayanan akan kosong. Yang keenam, ada faktor utilisasi sistem. Yang ketujuh, ada probabilitas sejumlah pelanggan berada dalam sistem. Nah, ada antrian tunggal. Antrian jalur tunggal adalah sebuah sistem pelayanan yang memiliki 1 jalur dan 1 titik pelayanan. Dalam sistem ini, pelanggan atau barang penunggu untuk memasuki fasilitas pelayanan, menerima layanan, dan akhirnya keluar dari sistem pelayanan. Nah, ada karakteristik antrian tunggal. Yang pertama ada jalur antrian tunggal atau single QQ
sebuah pelanggan atau entitas yang menunggu dilayani ditempatkan dalam satu jalur tunggal. Yang kedua ada prinsip antrian pertama datang, pertama dilayani atau FIFO. Pelanggan yang tiba pertama kali akan dilayani pertama kali mengikuti prinsip antrian berdasarkan urutan kedatangan. Yang ketiga ada kemudahan pengaturan dan pengawasan. Cenderung lebih mudah diatur dan diawasi karena hanya ada satu jalur yang mempermudah manajemen antrian. Yang keempat, ada potensi keterlambatan jika ada pelanggan yang lama dilayani. Jika ada pelanggan yang memerlukan waktu layanan lebih lama, itu dapat menyebabkan penundaan bagi pelanggan lainnya di belakangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salva. Selanjutnya ada antrian berganda. Dalam model antrian jalur berganda sering dijumpai 2 atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang datang. Antrian jalur berganda ada 2, yaitu sistem antrian jalur berganda satu tahap dan sistem antrian jalur berganda dengan tahapan berganda. Sistem antrian jalur berganda tahap multi-channel single server adalah tahapan satu jenis layanan dalam sistem antrian tersebut. Namun terdapat lebih dari satu pemberian layanan. Sedangkan sistem antrian jalur berganda dengan tahapan multi-channel atau multi-server adalah sistem antrian di mana terdapat lebih dari satu jenis layanan dan terdapat lebih dari satu pemberian layanan dalam setiap jenis layanan. Kemudian ada karakteristik antrian berganda. Sistem antrian berganda memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada pengelompokan layanan, memungkinkan pengelompokan layanan untuk efisiensi pelayanan. Yang kedua ada optimasi waktu tunggu. Aliran pengantri diarahkan sesuai kebutuhan, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga ada prioritisasi layanan, memberikan prioritas pada layanan kritis atau mendesak. Yang keempat, fleksibilitas dalam penyesuaian, responsif terhadap perubahan, dan mengalihkan pengantri jika diperlukan. Yang kelima, manajemen sumber daya, optimal dalam alokasi sumber daya sesuai karakteristik antrian. Yang keenam, pengukuran kinerja, monitor dan evaluasi kinerja setiap jalur antrian secara terperinci. Yang ketujuh, pengalihan pengantri, mengalihkan pengantri pada situasi darurat atau antrian penuh. Yang kedelapan, adaptasi terhadap perubahan, dirancang untuk beradaptasi dengan volume pelanggan yang tinggi atau perubahan prioritas layanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Fatih. Oke, selanjutnya ada desain sistem antrian dasar. Yang pertama, desain antrian dasar sistem antrian dan dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, sistem antrian jalur tunggal, yaitu sebuah sistem pelayanan yang memiliki satu jalur dan satu titik pelayanan. Yang kedua, sistem antrian jalur berganda, yaitu sebuah sistem pelayanan yang memiliki satu jalur dengan beberapa titik pelayanan. Dan yang ketiga, sistem satu tahap, yaitu sebuah sistem di mana pelanggan menerima dari hanya satu stasiun dan kemudian pergi meninggalkan sistem. Yang keempat, sistem tahapan berganda, yaitu sebuah sistem di mana pelanggan menerima jasa dan beberapa stasiun sebelum meninggalkan sistem. Contohnya ada di sebagai kanan berikut. Next. Selanjutnya ada contoh kasus teori antrian tunggal. Terdapat soal sebuah gerai makanan cepat saji memiliki satu kasir untuk melayani pelanggan. Waktu antara kedatangan pelanggan rata-rata adalah 4 menit. Dan waktu pelayanan rata-rata oleh kasir adalah 2 menit. Parameter utama, yang pertama, waktu kedatangan rata-rata setiap 4 menit, seseorang pelanggan datang ke gerai. Yang kedua, waktu pelayanan, rata-rata kasir dapat menyelesaikan pelayanan dalam waktu 2 menit. Pertanyaan analisis. Yang pertama, berapa rata-rata jumlah pelanggan yang sedang menunggu? Pertanyaan kedua, berapa lama rata-rata pelanggan harus menunggu sebelum dilayani? Jawabannya ada di rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu memiliki hasil perhitungan LQ sama dengan 0,33 pelanggan. Yang kedua, rata-rata waktu tunggu pelanggan, hasil perhitungannya dengan 1,33 menit. Selanjutnya, contoh kasus teori antrian berganda. Soal sebuah pusat panggilan memiliki 4 operator yang melayani panggilan pelanggan. Waktu antara kedatangan panggilan rata-rata adalah 3 menit dan waktu pelayanan rata-rata oleh masing-masing operator adalah 5 menit. Parameter utama, yang pertama, waktu kedatangan rata-rata setiap 3 menit sebuah panggilan masuk. Yang kedua, waktu pelayanan rata-rata operator dapat menyelesaikan panggilan dalam waktu 5 menit. Yang ketiga, jumlah operator, terdapat 4 operator yang melayani panggilan secara stimulan. Pernyataan analisis, yang pertama, berapa rata-rata waktu tunggu pelanggan sebelum mendapatkan operator. Yang kedua, berapa tingkat pelayanan yang dapat dicapai dengan 4 operator. Jawabannya, rata-rata waktu tunggal pelanggan 7,5 menit. Yang kedua, tingkat pelayanan dengan 4 operator 0,9 atau 90%.
Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan teori antrian tunggal dan juga teori antrian berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.